Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Galip Sidik. Saya dari kelas F4601.1 PJJ dengan NIM 134221056. Dan di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan terkait soal UTS untuk mata kuliah implementasi rekayasa perangkat lunak. Jadi langsung saja ke soal pertama. Tentang ini ya, terkait mahasiswa yang memiliki tugas akhir dan memutuskan untuk tidak melakukan perencanaan dan juga monitoring. Nah, tentunya tidak setuju ya, karena jika kita tidak ada perencanaan ataupun monitoring, maka tugas akhirnya tentu akan terbengkalai, yang mana pada ujungnya atau pada akhirnya nanti akan menjadi susah di track progresnya, susah dicek, dan tidak ada target yang jelas gitu ya. Misalkan di bulan ini harus beres apa, bulan ini harus beres apa, minggu sekarang beres mana, apa, dan lain-lain fiturnya gitu. Nah, baiknya dibuat perencanaan dan juga target sehingga bisa memudahkan progres dan juga monitoring ke depannya gitu. Oke, untuk soal nomor 1 selanjutnya, soal 1B. Di sini ada gambar dua programmer, ya Alice dan juga Bob. Alice dan juga Bob sedang bekerja menggunakan ini ya, version management system gitu. Nah, di sini yang pertama dari arti check in dan check out sendiri. Check out bisa kelihatan gitu ya, panahnya dari version management system menuju workspace. Jadi itu merupakan copy file dari VMS ke lokal. Biasanya mungkin kalau programmer ke VS Code gitu ya, di sini di folder-folder di sini nanti dieditnya di VS Code. Nah, lalu dari di copy ke lokal itu nanti dikerjakan atau diedit dari perangkat programmer ya, yang tadi misalkan pakai VS Code. Dan mungkin untuk contoh komennya gitu ya, biasanya git clone. Jadi kalau misalkan benar-benar belum pernah clone reponya gitu, update atau copy dari VMS ke lokal, pakai git clone untuk full cloning, dan bisa pakai juga git pull untuk ngecek apakah ada yang update di VMS atau tidak gitu. Dan untuk check-in sesuai panelnya juga, sesuai arahnya juga, yaitu mengirimkan file atau menyimpan file dari lokal gitu yang udah kita edit di sini gitu. Di lokal didorong atau di push ke VMS gitu. Diupdate lagi ke sini gitu untuk sync lagi datanya. Dan biasanya pakai git commit dan juga git push gitu ya. Git commit untuk commit perubahan di lokal kita dulu, dari lokal repo kita, lalu nanti di push ke VMS ini gitu yang online gitu. Jadi untuk kolaborasi. Dan di sini untuk huruf A, B, dan C dan seterusnya ini sampai Y gitu ya, sampai XZ, itu merupakan nama modul. Dan untuk A1.1, nah untuk A1-nya ini merupakan versi gitu ya, versi major. Dan untuk titik satunya di belakang koma itu merupakan versi minor. Misalkan A merupakan modul login gitu ya. Terus A1.1 itu eh, versi awal banget gitu. Misalkan titik satu itu baru banget publish, terus A1.2 itu misalkan menambahkan atau apa, editing formnya gitu-gitu biar dirapihin lagi. Titik 2 misalkan ditambahin apa, tambahin apa lagi gitu. Dan terus misalkan nambah fitur lagi yang major, misalkan A2.1 nambah dari asalnya login melalui database doang, terus ke ini ada sync ke akun Google dan lain-lain kayak gitu. Dan untuk yang ketiga, makna workspace yang Alice dan juga Bob itu sama-sama ada modul C di sini, di mana Alice workspace-nya ABC dan Bob itu C, X, dan juga Y. Nah, itu artinya mereka sama-sama mengerjakan modul C gitu ya, sedang mengedit modul C di lokalnya gitu. Jadi dia sama-sama check out modul C ke lokalnya. Dan hal-hal yang harus dilakukan VMS antara lain gitu ya, saat menerima perubahan modul C itu, yang pertama tentunya melakukan version control untuk mencari atau dan juga mencatat versi baru. Lalu biasanya VMS juga akan mendeteksi konflik
jika ada perubahan yang tumpang tindih gitu ya, atau saling tidak sinkron gitu. Lalu yang ketiga, pada saat melakukan merge, jika memungkinkan, dia biasanya minta untuk kita fix konfliknya gitu secara manual. Dan yang terakhir tentunya mencatat metadata seperti siapa yang melakukan perubahan dan juga kapan. Kalau misalkan kita cek di lokal biasanya pakai git status gitu dan kelihatan commit ID-nya berapa, terus commit message-nya apa gitu, terus jamnya dan lain-lain itu kan kelihatan juga. Nah, biasanya untuk menghindari konflik juga VMS punya mekanisme locking untuk bisa menotifikasi programmer jika ada mengedit file yang bersamaan gitu. Oke, terus lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini diberikan sebuah data flow diagram gitu ya, DFD. Kalau misalkan kita lihat sekilas di yang ujungnya ini, tentu bisa dibilang DFD untuk menghitung luas permukaan tabung gitu. Jadi yang kita cari ini tabung. Tapi di sini user diminta input tinggi dan juga jari-jari. Lalu nanti divalidasi, di mana bisa dihitung dulu secara terpisah gitu dari mulai jari-jari untuk menghitung luas lingkaran. Terus tinggi dan juga jari-jari digunakan untuk menghitung luas persegi panjang, yang mana dari tabung mungkin yang bulatannya itu. Dan nanti dari luas persegi panjang dan luas lingkaran ini bisa kita dapatkan luas permukaan tabung. Nah, untuk tampilannya saya di sini buat yang seperti biasa. Jadi dari bahasa sih gitu ya. Nah, tampilannya tampilan biasa. Di sini ada program menghitung luas permukaan tabung. Nanti kita disuruh masukkan jari-jari. Nah, untuk saya sambil contohkan ya. Nah, misalkan untuk validasinya, sini kan tadi ada validasi. Jadi dia itu harus diisi dua-duanya gitu. Dan tidak boleh tidak valid, yang artinya kan tidak boleh 0 ataupun minus gitu. Kan kita masukkan 24. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Terus 24. Nah, di sini di luas di perhitungan ada ini kan yang tadi ini. Yang pertama luas lingkarannya itu sendiri. Luas lingkarannya 615 gitu ya, dan karena tabung ada 2 atas dan bawah, jadi saya sertakan juga lingkaran kedua gitu, jadi di total jadi segini. Lalu untuk luas persegi panjang atau selimutnya gitu ya, dan segini, dan sesuai DFD juga nanti digunakan untuk menghitung luas total permukaan tabung gitu. Dan dari yang hasil lingkaran tadi ditambah yang persegi panjang gitu, jadi kita dapatkan luas permukaan tabung. Dan untuk kode lengkapnya ada di ini juga, ada di drive. Mohon maaf saya tidak masukkan ke sini karena sepertinya terlalu panjang dan akan membuat filenya nggak rapi gitu ya. Jadi saya masukkan ke drive juga, bisa dicek nanti ada di sini di nomor 2A. Di sini ada main C sama main.exe-nya. Jika main exe-nya tidak ada, berarti bisa langsung di ini aja, compile dari main C. Oke, di sini ada kelihatan. Jadi fungsi-fungsi dari mulai hitung luas lingkaran, luas lipatannya permukaan total dibagi ke beberapa function gitu ya, dipisah. Terus ini untuk kebersihan layar yang tadi, dan ini menu utama sebagai inputan-inputan gitu. Dan ini menu untuk outputnya. Oke, lanjut yang nomor 2A. Ada IR diagram tentang aplikasi layanan antar penumpang. Terus diminta untuk buatkan rancangan 3 tampilan UI aplikasi, yaitu untuk customer, driver, dan juga admin. Nah, di sini saya coba buat untuk yang pertama ini yang user ya, yang customer gitu.
Nah, di sini biasanya kan customer booking rate ya, dimana kalau untuk booking pertamanya pasti kita diminta posisi untuk pick up dan juga destinasinya gitu ya, mau kemana. Nanti udah dapet nih dua data ini, request rate dan kelihatan kayak apa, jarak, harga dan lain-lain gitu ya. Dan di sini juga di dashboard ini untuk customer bisa melihat status pemesanan yang sebelum-sebelumnya gitu yang sudah beres gitu. Terus untuk driver dashboardnya tentu ada request juga yang masuk gitu ya. Jadi misal ada book ride dari customer nanti masuk ke notifikasi yang driver dashboard bisa di ACC ataupun di decline. Dan ada juga tentang apa pendapatan gitu ya dan vehicle status. Dan untuk admin ya tentunya admin bisa melihat banyak hal gitu ya, mulai dari dashboardnya ini untuk summary keseluruhan dari total driver, terus drive atau pemesanan yang sedang berjalan berapa segala macam. Di sini untuk driver detailnya dan detail customer, detail kendaraan, detail area dan lain-lain gitu. Nah, terus untuk yang selanjutnya kira-kira apakah sudah cukup atributnya? Jika belum ditambahkan dan buat lagi SQL-nya gitu ya tentang yang IR ini atribut tambahannya. Mungkin di sini ada ininya dulu. 2B diagramnya kurang lebih seperti ini tambahannya. Dan mungkin langsung saja ke MySQL-nya. Jadi sini ada cukup banyak yang ditambahkan. Misalkan dari table driver gitu ya, yang hanya ID, name sama DOB. Ditambah phone number, email, license, terus rating tentunya karena pasti ada rating, ada penilaian. Ada status, profil foto yang nanti bisa disimpan varchar sebagai apa ke ini ya, ke link ataupun encode gitu ya, base 64 dan lain-lain. Terus akunnya dibuat kapan juga ada dan juga termasuk table card juga. Di sini dilengkapi lagi. Jadi ada registrasi itu kan penting. Terus modelnya kan biasanya kalau kita pesan ojol ada tuh misalkan motornya apa gitu dan lain-lain gitu ya. Terus tahun-tahun berapa, warnanya dan lain-lain. Terus customer juga dilengkapi. Di sini ada ID sama name jadi kita tambah. Ada phone, email, rating, profile, terus area juga ditambah dan yang paling banyak ditambah yang table right. Jadi di sini juga dimasukkan driver ID, customer ID, car ID, city ID dan lain-lain sebagai variant key gitu ya di sini. Nanti kan dia saling lirik apa relate. Terus ditambah kilometernya berapa, terus tarifnya berapa, pick up sama drop off locationnya gitu ya. Terus ada payment method tentunya. Dan ini detailnya juga saya masukkan di drive, ada di sini di nomor 2B gitu. Oke, terus untuk soal terakhir, ini kan diminta untuk sequence diagram, ada diperlihatkan sequence diagram gitu ya dari aplikasi. Terus ada 3 class yaitu order, order detail dan product. Nah, di sini diminta untuk coba implement code dari sequence diagramnya gitu. Nah, saya udah bikin ulang untuk sequence diagramnya agar lebih jelas gitu ya. Jadi pertama dari kasir ini memulai create order, terus nanti ke order detail, terus nanti di sini di set ID, dapetin harga, terus set quantity-nya berapa banyak, dikalkulate, terus nanti dicetak dan juga baru di print gitu struknya. Dan ini udah dibuat juga
jadi kurang lebih tampilannya nanti kayak gini. Ada daftar menu, proses pemesanan, nanti ini order yang dibuat, misalkan ini nasi goreng gitu ya. Terus jumlah dibelinya 2, pembayarannya segini. Mencetak struk, dan ini struk yang hasilnya yang keluarnya akhirnya gitu. Dan kalau dilihat, tentunya kita harus populate data produknya dulu. Sudah itu yang tadi daftar menu, terus daftar produknya di outputkan gitu ya. Nah, terus memulai proses pemesanan dari mulai order dulu. Di sini kelas order kita panggil, kita buat, kita buat order, terus nanti di sininya di order detail. Nah, di order ini nanti dapat order ID dan lain-lain gitu ya. Terus masuk yang ini, yang set ID di sini udah create order detail dan juga set ID. Ini di set juga ID-nya di sini. Terus masuk ke set quantity gitu. Ada set quantity. Terus nanti di sini ada order detail sama quantity gitu. Dan di sini order detail produk dan juga get nama, karena di sini banyak juga gitu. Set quantity, calculate order detail. Order detail, order quantity. Order detail, masuk lagi ke order detail. Nanti kan di sini ada dia nyari daftar produknya ada atau enggak, terus kalau misalkan ada di get di produknya, terus nanti tadi ada kuantitinya, terus di set berapa tadi juga kuantitinya, dan ada tadi return price-nya juga. Terus dikalkulate di sini udah beres. Order.calculate total, terus dia returnnya order detail calculate total yang ini tadi. Nah, terus nanti pada akhirnya kalau udah beres dicetak struk dan di save data. Dicetak struknya di sini di order, cetak struk dan masuk ke printer. Nah, di sini data-data detailnya di print gitu. Produk get nama, get quantity, sama get harga. Dan nah, untuk mendapatkan ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.